Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Hidayatullah, mahasiswa setai anak 2 Kuala Tungkal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kata kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin, yang artinya orang yang mampu mempengaruhi. Makanya ada istilah pemimpin bagi diri sendiri. Karena kata pemimpin ini tidak harus adanya pengangkatan resmi. Ketika orang tersebut mampu mempengaruhi baik itu dirinya sendiri maupun orang lain, organisasi atau kelompok yang dipimpinnya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pemimpin. Kepemimpinan ini adalah cara orang tersebut untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan dalam perspektif Islam itu dikatakan sebagai khalifah atau imam, yang artinya sebagai orang yang menegakkan hukum Allah di muka bumi. Orang yang menegakkan hukum Allah di muka bumi. Karena itu, seorang pemimpin dalam Islam itu harus tahu, harus paham mengenai hukum-hukum Allah. Karena pemimpin ini adalah sebagai pengarah, penegak, pembimbing, dan penasehat bagi orang lain. Baiklah kawan-kawan, itulah tadi sekilas penjelasan mengenai kepemimpinan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan semua. Untuk pertanyaan pertama, siapa pemimpin idola Anda saat ini? Untuk pemimpin idola saya, yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah adalah suri tauladan bagi umat Islam, bagi manusia di dunia. Sifat kepemimpinan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Kepemimpinan itu harus benar, harus bertanggung jawab, harus dapat menyampaikan dan cerdas. Dan untuk idola saya setelah Nabi Muhammad yaitu tokoh Islam yang menaklukkan Konstantinopel pada usianya yang pada saat itu sekitar umur 21 tahun. Coba kawan-kawan bayangkan, di umur 21 tahun dia sudah menaklukkan kota yang sangat besar, yang pada saat itu tidak ada yang mampu mengalahkan kota ini. Siapakah dia? Muhammad Al-Fatih. Itu adalah salah satu tokoh pemimpin yang menjadi idola saya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja tipe kepemimpinan? Untuk tipe kepemimpinan ini, yang pertama adalah demokratis. Kepemimpinan demokratis ini adalah seorang pemimpin ini terjun langsung dalam suatu kelompok, dan dalam mengambil keputusannya dilakukan musyawarah bersama, dan tidak bisa seorang pemimpin ini melakukan dan membuat kebijakan dengan sendiri. Selanjutnya, kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini gaya pemimpin dalam menggerakkan kelompoknya itu bersifat memaksa. Biasanya kepemimpinan ini diterapkan dalam
bidang aparatur negara, bisa TNI, karena dalam menggerakkan kelompoknya itu bersifat memaksa. Selanjutnya, kepemimpinan paternalistik, kepemimpinan yang bersifat kebapaan. Dalam memimpin suatu organisasi, orang tersebut menganggap bahwa kelompoknya ini sebagai anaknya sendiri. Makanya kepemimpinan ini bisa disebut sebagai kepemimpinan kebapaan. Dan banyak lagi tipe-tipe kepemimpinan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jelaskan tentang dalil mengenai kepemimpinan. Dalil mengenai kepemimpinan ini lumayan banyak. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, salah satunya yaitu surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa Allah akan menurunkan khalifah di muka bumi. Siapakah dia? Yaitu manusia. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Apa saja kriteria sifat yang harus dimiliki oleh kepemimpinan? Kriteria sebagai seorang pemimpin itu, yang pertama itu harus ada integritas. Integritas dari seorang pemimpin itu sangat penting. Yang kedua, motivasi yang tinggi. Seorang pemimpin harus mempunyai motivasi dan cara pandang ke depan. Karena apa? Karena pemimpin ini adalah penunjuk arah bagi anggotanya. Selanjutnya, pemimpin ini harus inovatif dan kreatif. Pemimpin ini adalah ujung tombak daripada perubahan. Karena itu pemimpin ini harus mempunyai inovatif dan kreatif yang bagus. Selanjutnya, pemimpin ini harus mempunyai semangat yang tinggi. Pemimpin jika tidak mempunyai semangat yang tinggi, bagaimana dia bisa menggerakkan anggotanya? Makanya dari itu, pemimpin harus mempunyai semangat juang yang tinggi. Selanjutnya, pemimpin itu harus amanah, jujur. Dan yang paling utama yang telah dicontohkan oleh Rasul kita, pemimpin itu harus sidik, tablik, amanah, dan fatonah. Harus benar, harus bertanggung jawab, harus dapat menyampaikan, dan cerdas.